BPI, sidang Mueller terbaru memasuki bagian ketiga. Fokusnya adalah pemeriksaan dua Mueller sebagai penggugat yang berkolusi saling gugat dengan oknum para tergugat. Pertanyaan dimulai, saudara kenal dengan orang bernama Daddy M. Saad? Penggugat menjawab tidak mengenal orang tersebut. Ini membuat majelis terkejut. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenalnya? Ada interupsi, tidak kenal ya tidak kenal. Dapat dijelaskan, ini berkaitan dengan kasus kolusi mafia tanah saling gugat. Menurut warga kampung Cirapuhan, surat pajak bumi dan bangunan sering digunakan untuk memindahkan atau pengoperalihkan hak pertanahan. Bahkan warga penduduk asli dan kelompoknya agak dihalangi untuk membuat surat PBB. Alhamdulillah Muhammad bin Yaman punya surat PBB dan dibayar sejak tahun 2001 hingga sekarang. Dan dia juga menyatakan bahwa PBB tahun 2002 hingga tahun 2024 ini perlu diperiksa karena diduga kuat sebagai kaki tangan jaringan mafia tanah saling gugat dan atau sebagai warga yang suka memberikan gratifikasi pada oknum aparatur negara. Karena koordinator kampung Cirapuhan sudah mencoba mengajukan PBB untuk penduduk asli dan kelompoknya tapi dihalang-halangi kecuali ikut serta sebagai kaki tangan jaringan mafia Tanah Dago atau melakukan penyuapan atau gratifikasi. Dan ini ketika sidang perdata Mueller melawan Dago Elos berlangsung, ada penghapusan PBB atas nama Didi Koswara seluas 15,000 meter lalu diubah menjadi Daddy Mohamad Saad. Ini diduga terkait modus mafia tanah yang menggelapkan hak pertanahan warga penduduk asli dan kelompoknya juga pada tanah fasilitas umum warga dan atau tanah negara. Dan juga PBB atas nama Didi Koswara seluas 15,000 meter melanggar kesepakatan warga kampung Cirapuhan dan warga Dago Elos tahun 1991 nilai. Silahkan periksa berkas kesepakatan antar RT dan RWDI Kampung Cirapuhan dan Dago Elos, yang mana lokasi lapangan bola ada di RW 1 Kampung Cirapuhan bukan di Dago Elos RW 02. Ini merupakan Eigendom Tridiusan 42. Sekalipun surat PBB bukan surat tanah, akan tetapi surat PBB digunakan sebagai alat kolusi antara penggugat dan oknum, para tergugat dan atau pihak yang terlibat jaringan mafia Tanah Dago dan atau tanda bahwa pemiliknya diduga kuat melakukan gratifikasi atau penyuapan oknum aparatur negara. Kasus ini mengungkap praktik gelap yang merugikan warga penduduk asli kampung Cirapuhan dan kelompoknya dan juga fasilitas umum warga dan atau tanah negara, dan juga merupakan argumentasi bahwa penduduk asli dan kelompoknya telah diintimidasi dan atau dihalang-halangi haknya untuk mendapatkan hak pertanahan. Untuk itu PBB tahun 2002 hingga tahun 2024 ini perlu diperiksa dengan seksama karena diduga kuat sebagai kaki tangan jaringan mafia tanah saling gugat dan atau sebagai warga yang telah memberikan gratifikasi pada oknum aparatur negara. Dan PBB atas nama Didi Koswara ini terhapus dan telah dikonfirmasikan oleh pengurus RT 27 RW 1 Kampung Cirapuhan dan tokoh masyarakat RW 2 Dago Elos yang bernama Pak Abidin bahwa Didi Koswara menyatakan PBB itu sudah dikuasakan ke adik iparnya yaitu Asep Makmun. Untuk itu PBB tahun 2002 hingga tahun 2024 ini perlu diperiksa dengan seksama karena diduga kuat sebagai kaki tangan jaringan mafia tanah saling gugat dan atau sebagai warga yang telah memberikan gratifikasi pada oknum aparatur negara. Dan selanjutnya mohon warga penduduk asli dan kelompoknya diberi hak untuk mengurus surat PBB dan mengurus hak pertanahan. Sekali lagi kami tanyakan Anda apakah mengenal Daddy M. Saad? Tolong jawab dengan jujur ya. Karena ini untuk mengungkapkan kebenaran kasus sengketa Tanah Dago, apakah kolusi saling gugat Mueller atau gugatan Mueller? Sekali lagi kami tanyakan Anda apakah mengenal Daddy M. Saad? Kenal atau tidak? Baik itu Anda kenal dan atau kalau tidak kenal berarti anggota jaringan mafia tanah
ada lagi yang belum terungkap. Makanya silahkan Anda cek blog atau video dokumenter versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Ini adalah kisah nyata. Kini atau nanti kita harus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran.